Mahasiswa Manajemen Angkatan 2017 Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan mengulas tuntas bisnis retail konvensional yang bernama Eljon. Nah, di sini bagian pertamanya itu adalah mengulas sejarah dari awal berdirinya bisnis retail konvensional yang bernama Eljon. Awal berdirinya bisnis Eljon ini berdirinya pada tahun 1972 yang didirikan oleh Haji Zainal dan bersama istrinya Hajah Fatimah. Awalnya berdiri dari usaha bisnis retail konvensional Eljon ini awalnya dari toko kecil-kecilan sampai sekarang ini sudah memiliki berbagai banyak cabang di Bengkulu. Hingga selanjutnya Eljon itu membuka cabang keduanya pada tahun 2011. Melihat pesatnya perkembangan usaha Eljon yang pertama ini, dari menantunya dari Pak Haji Zainal ini mencoba membangun usaha Eljon dan membuka usaha Eljon kedua. Nah, dari sinilah awalnya Eljon ini telah memiliki banyak cabang di Bengkulu. Profil usaha Eljon dan cabang-cabangnya di Bengkulu kita lihat di sini. Landasan teori dari bisnis retail. Dari landasannya dari pengertian bisnis retail, menurut Bergman dan Edwan dalam Edwin Japrianto di tahun 2012 menjelaskan bahwa semula retail itu adalah berarti memotong kembali menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dijelaskan di sini bahwa bisnis retail dapat didefinisikan sebagai peristiwa kegiatan untuk menjual barang dan layanan kepada konsumen akhir. Retail adalah link terakhir dalam rantai distribusi produk dan produsen intial ke konsumen akhir. Menurut teori Toyib dalam Edwin Japrianto di tahun 2012 juga mengatakan bahwa bisnis retail meliputi seluruh aktivitas yang melibatkan penjual barang dan jasa langsung kepada konsumen. Nah, di sini dijelaskan bahwa bisnis retail itu adalah pengecer dalam suatu produk. Kesimpulannya begitu. Selanjutnya, menurut dari Supriya dan Saibuddin di tahun 2008, perdagangan eceran memegang peranan yang sangat penting, baik ditinjau dari sudut konsumen maupun dari sudut produsen. Nah, jadi di sini bisnis retail itu sangat menguntungkan bagi produsennya maupun konsumennya. Karakteristik dari bisnis retail. Nah, karakteristiknya ini diklasifikasi ada beberapa karakteristik. Dari pertama dari tingkat pelayanannya. Nah, di sini kan tingkat pelayanannya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pelayanan swalayan, pelayanan terbatas, dan pelayanan penuh. Selanjutnya, di produk. Dari bisnis retail ini, pengecer juga bisa mengklasifikasikan berdasarkan panjang dan lebar pilihan produk mereka. Ada berapa klasifikasi dari lini produknya, ada 7 bagiannya. Yang pertama, toko khusus atau disebut specialty store. Kedua, department store, pasar swalayan, toko kelontong, superstore, pembunuh kategori, dan pengecer jasa. Nah, dari segi klasifikasi harga relatif, di sini dibagikan beberapa klasifikasi dari harga-harga relatif dari bisnis retail. Di sini sudah dijelaskan bahwa ada beberapa bagian, yaitu 5. Sudah dijelaskan di sini. Nah, di sini tips bagaimana usaha Eljon itu berhasil membuka cabangnya di mana saja. Ada tips efektif dari jurnal ID. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang pertama yang harus diperhatikan dalam untuk membuka cabang bisnis retail, pertama usaha utama berjalan dengan stabil. Nah, di sini
kita tidak perlu terburu-buru untuk membuka cabang baru. Banyak bisnis yang sukses karena fokus mengurus satu cabang usahanya. Namun jika perkembangan bisnis Anda bisa didapatkan dengan membuka cabang usaha baru, maka pastikan dahulu usaha utama berjalan dengan lancar. Nah, itu yang pertama yang harus diperhatikan untuk membuka bisnis cabang retail yang akan Anda lakukan. Yang kedua yaitu mempersiapkan modal. Setelah kita memastikan usaha utama kita berjalan dengan stabil, hal penting yang lain yang harus diperhatikan adalah modal. Hampir semua cabang seperti membuka usaha untuk pertama kalinya Anda memerlukan biaya untuk keperluan yang serba baru, baik itu sewa tempat, inventaris, promosi, karyawan, dan lain sebagainya. Dan yang perlu diingat lagi adalah belum tentu pendapatan cabang baru tersebut baik modalnya atau menghasilkan keuntungannya dalam waktu yang cukup singkat. Ini harus diperhatikan untuk sobat-sobat yang ingin membuka cabang bisnis retail. Selanjutnya yaitu melakukan riset potensi pasar. Nah, di sini dari sang usahawan bisnis retail atau bisnis retail yang harus diperhatikan yaitu harus meriset potensi pasar yang ada di lingkungan sekitar Anda. Yang pertama yang dijelaskan di sini bahwa melakukan riset potensi pasar sangat diperlukan agar modal yang dikeluarkan nantinya menuai keuntungan dan tidak berakhir dengan sia-sia, baik dari segi lokasi, akses, dan cukup mudah serta target pasar yang sesuai. Nah, ketiga ini saling berhubungan satu sama lain. Jadi Anda sebaiknya memilih lokasi yang mempunyai prospek di masa depan. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah selanjutnya yaitu memperhatikan pasokan bahan. Di sini sangat penting sekali dari segi apapun. Yang pertama yang dijelaskan di sini ialah selain akses terhadap pelanggan, pastikan pula cabang usaha Anda mempunyai akses yang mudah terhadap bahan baku. Pasokan bahan baku berpengaruh terhadap keuntungan usaha Anda. Ada kemungkinan terjadi kenaikan harga produk karena perbedaan harga, biaya distribusi, serta waktu pemasokan bahan baku. Sebaiknya Anda mencari pemasok bahan baku yang berdekatan untuk kemudahan distribusi dan menekan biaya yang dikeluarkan oleh selanjutnya sumber daya manusia yang tepat. Di sini yang perlu diperhatikan oleh pembisnis retail yang akan membuka cabang usahanya, yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya. Dijelaskan oleh Jurnal ID, membuka cabang baru berarti memberi Anda siap untuk merekrut sumber daya manusianya atau SDM-nya yang baru, walaupun merupakan cabang. Masalah rekrutan sumber daya manusianya tidak boleh dinomorduakan, karena usaha manapun pasti memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan dapat dipercaya. Nah, jadi untuk pebisnis yang akan membuka cabang yang baru harus sangat diperhatikan dari sumber daya manusianya agar bisnis Anda berjalan dengan ringan Anda. Oke, selanjutnya yaitu melakukan promosi yang tepat. Ini sangat vital sekali bahwa bisnis, kalau membuka bisnis retail ini melakukan promosi yang harus yang tepat, apalagi membuka cabang. Ini harus diperhatikan oleh pembisnis retail yang akan membuka cabang usahanya. Retailnya yang pertama dijelaskan di sini oleh dari Jurnal ID bahwa agar cabang baru Anda lebih mudah dikenal oleh konsumen, Anda bisa memulai promosi di toko utama. Bisa dengan membuat banner, pemberitahuan, atau meminta karyawan Anda untuk menginfokan kepada pelanggan. Jangan lupa memanfaatkan media sosial sebagai wadah promosi. Selain karena diakses kapanpun dan dimanapun, media sosial juga mempunyai banyak platform yang masing-masing bisa diakses untuk promosi baik secara gratis ataupun berbayar. Melalui media sosial,
Anda bisa membagikan bocoran-bocoran secara berkala apa saja yang nantinya yang ada di cabang kedua yang Anda buka. Melakukan yang terakhir ini yaitu melakukan alternatif ekspansi. Di sini dijelaskan bahwa oleh jurnal ID dalam bisnis membuka cabang bisnis retail itu pertama yang harus diperhatikan adalah mencari alternatif ekspansi untuk usaha Anda yang baru. Jelaskan membuka cabang baru tidak selalu berusaha untuk membuka toko fisik dari awal. Pertimbangkan untuk membuka diri usaha baru secara online. Manfaatkanlah dari teknologi yang ada, bekerja sama dengan investor atau membentuk waralaba tersebut. Toko online memiliki beberapa keuntungan, antara lain tidak memerlukan modal yang terlalu besar, sederhana dan nyaman, jangkauan pasarnya luas serta prosesnya cepat. Jadi di sini dari Pak pembisnis ini membuka cabang usahanya harus memperhatikan ekspansi bisnis retail Anda ketika membuka cabang usaha. Cuplikan video selanjutnya cekidot. Kini kami hadir demi kebutuhan semua, solusi terhebat terbaik di kota Anda, kepuasan dan kenyamanan dalam berbelanja. Untuk pelanggan setia di Eljon 2, pilihan tepat untuk belanja keluarga. Belanja hemat, lengkap dan tepat di Eljon 2, pilihan tepat untuk belanja keluarga. Belanja hemat, hebat, lengkap dan tepat hanya di Eljon 2.